Pemirsa RRI Jogja Official dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Tentu harapan baik, kabar baik selalu untuk Anda semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang penting untuk dibahas tentunya pada topik Pegadaian Syariah bersama dua narasumber kita, yakni ada Mbak Grace dan juga Mas Andre. Bagaimana kabarnya Mbak Grace, Mas Andre? Oke, alhamdulillah. Mas Andre, tahu lah nih? Oh bukan. Oke. Dari Pegadaian Syariah. Nah, kalau berbicara tentang Pegadaian ini mungkin jadi topik pembahasan yang harus disampaikan. Sebelumnya tentang Pegadaian ini, Mas. Ini Pegadaian ini yang bagaimana? Sebelum kita melanjut pada Pegadaian Syariah ya, Mas Andre ya. Coba bisa dijelaskan dari Mas Andre dulu barangkali ya. Oh iya, silakan. Ya Mbak, terima kasih Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ya. Oke, sebenarnya Pegadaian kan sudah berdiri di 1901 Mbak, bulan April. Oke. Nah, memang perjalanannya sudah panjang Mbak, sampai perjalanan dan sampai sekarang kita sudah holding dengan BRI. Oke. Nah, kemudian untuk syariah nanti memang bisa juga disampaikan oleh Mbak Grace gitu ya, karena konven ini sendiri memang sudah panjang dan syariah kan memang di bawah kami gitu, di naungannya konven. Dalam artian kita di sini memberikan makna untuk memperkenalkan juga syariah ya Mbak, kepada teman-teman UKM dan masyarakat luas, bahwasannya Pegadaian itu yang tidak hanya konven tapi kita punya syariah gitu, yang mana kita mengakomodir dari segi akadnya juga secara islami lah, seperti itu. Secara Islam begitu. Iya. Kalau boleh tahu nih dari Mbak Grace dan Mas Andre ini sebagai apa kok di Yogyakarta sendiri? Kalau saya itu marketing spesialisnya, tapi di kantor area. Nah, kalau Mbak Grace ini di kantor pusat. Di Jakarta. Di Jakartanya. Jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja. Spesial untuk RRI Jogja. Oke, yang menjadikan perbedaan antara syariah dengan konvensional ini apa, Mbak Grace sekarang ya? Oke, terima kasih nih Mbak Ajeng, salam kenal ya. Iya. Kalau sebelumnya tadi kan Mas Andre sudah jelaskan, Pegadaian itu sebenarnya udah lama banget, udah tua lah ya Mbak ya, umurnya sudah banyak. Tapi kalau di syariah sendiri, sekarang mau tanya dulu nih, Mbak Ajeng udah tahu Pegadaian Syariah dari kapan nih Mbak? Kapan ya? Kayaknya baru aja nih. Kira-kira ada Mbak Grace sama Mas Andre kesini nih, harus tahu gitu baru kan. Oke. Pegadaian Syariah ini sendiri sebenarnya jadi satu sama Pegadaian, cuma memang ada beberapa hal yang membedakan. Dan Pegadaian Syariah ini sudah ada 20 tahun nih Mbak. Tahun ini tuh Pegadaian Syariah ulang tahun yang ke-20. Ulang tahun yang ke-20. Betul. Jadi kami sudah hadir menemani masyarakat Indonesia, Pegadaian Syariah itu. Jadi kalau di Pegadaian itu kami berada di bawah unit usaha syariah. Dan memang secara unitnya kami dibedakan, termasuk modalnya, termasuk ini produk-produknya ini banyak yang berasal dari produk syariah sebenarnya. Tapi ada channelingnya di konvensional. Jadi memang ada beberapa plotnya, pokoknya intinya Islami, secara Islami gitu ya. Akad-akadnya yang jelas gitu Mbak. Berarti perbedaan pada akad intinya seperti itu. Betul. Kemudian untuk tadi sempat menyinggung terkait program atau produknya. Lah itu produknya seperti apa? Bisa dijelaskan monggo. Oh iya Mbak, sebenarnya produk kita tuh banyak Mbak. Banyak sekali ya. Banyak banget. Cukup untuk 30 menit. Gak cukup 2 hari. Oke. Bisa lah disampaikan untuk poin-poinnya ya. Jadi nanti kemungkinan karena kita mungkin fokus ya Mbak, karena memang itu adalah produk kur ya, atau Arum Express Loan gitu, atau juga kita di Arum Mikro atau pinjaman usaha, Mbak. Itu kita fokus juga di sana syariah. Terus bisa juga cicil kendaraan di Pegadaian, atau mau gadai sertifikat yang Mbak Grace di kita tuh bisa juga gitu. Jadi kalau dijelasin nih banyak kayaknya Mbak. Karena image-nya Pegadaian sebenarnya sudah bergeser kan Mbak. Kalau dulu orang Pegadaian itu lebih untuk menggadai, pinjam duit, butuh duit. Betul. Nah kalau sekarang kan lebih ke investasi sama pembiayaan. Iya. Nah kalau dilihat lagi nih, kalau buka-buka website kami, nah itu lebih banyak produk pembiayaan daripada produk yang gadai-gadaian ya. Mau butuh rumah bisa, mau butuh modal usaha bisa, kendaraan bisa, liburan pun kami punya. Modal nikah bisa? Bisa banget. Modal nikah. Kayak curhat ya. Modal nikah, aduh. Bisa banget itu. Seperti apa contoh-contohnya misalkan produk lainnya? Kalau tadi kan terkait pembiayaan. Kalau yang jenis Pegadaian sendiri bagaimana itu?
Mungkin gimana, perlu Mbak? diluruskan dulu Iya, ya Mbak. Kami di Bagaimana? sini kan ini mendukung salah satu bagi lembaga keuangan Iya. non-bank yang mendukung event dari Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini sedang ada Transfumi di mana ini berupa expo kemarin diresmikan dan ini acaranya dari tanggal 22 sampai tanggal 24 di Monjali. Nah, kami salah satu lembaga yang mensupport. Ada booth juga ya Mas Andrea di ada. sana selama 3 hari ini bisa dikunjungi boothnya. Boleh berkunjung ya. Ada banyak produk-produk yang bisa digali lebih dalam tuh, silakan ngobrol sama tim kami yang ada Iya, di sana. betul, Nah, Mbak. untuk karena ini Kemenkop dan UMKM ya Mbak ya, jadi lebih fokusnya ke produk-produk yang Oke. mendukung UMKM nih, pelaku UMKM. Terus bentuk dukungannya ini dari Pegadaian Syariah untuk pelaku UMKM dalam program ini apa ini Kak? Oke, alhamdulillah ini dari tahun lalu kami sudah menyalurkan kur syariah. Nah, di Pegadaian ini khusus karena yang memegang syariah jadi kur syariah gitu ya, Mbak ya. Kalau di lembaga lain kan kurnya ya konvensional gitu. Ini Ya, benar. ada lebih syar'i gitu. Lebih syar'i, Iya, karena begitu. memang akadnya sendiri nanti menggunakan rahen, Mbak. Akadnya Rahen tasjili. Rahen tasjili. Oke, yang seperti apa Iya. itu kalau boleh tahu? Jadi nanti untuk kesepakatan akadnya Iya. itu juga dari segi untung dan semua itu nanti dibahas Mbak di situ. Nah, Oke. kemudian nanti juga dari rahan tasjili ini bahwasannya kita udah bukan beda sistemnya dengan gadai. Kalau gadai kan pasti nanti kita lihat ada emasnya, Iya. Emasnya ada di kami Iya, ya. di Ada Mas mobilnya. Andre. Ada Mas Andre, mobilnya kan. Nah, kalau gini enggak. Jadi fokusnya adalah nanti kita juga tidak ada barang jaminan, Mbak. Iya. Kalau yang kur gitu, dan di mana nanti kita lihat dari segi usahanya dan ada surat izin usahanya, siupnya, Mbak. Oke, Gitu. surat izin usaha begitu betul. ya. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang Pegadaian Syariah ini cukup membantu begitu ya untuk pelaku UMKM ya. Terus bagaimana syaratnya ketika ingin bergabung? Saya ini nih punya Pengen UMKM. mengajukan gitu. Pingin Iya, mengajukan mengajukan. begitu ya. Sebagai nasabah. Gabung kayak apa ya? Saya Kalau kan gabung- pembeli kan enggak ya kan? Ya, bergabung jadi pegadaian Oh, nanti. iya. Jadi agen, Jadi siapa Jadi tahu. agen. Oke, gimana itu kalau boleh tahu? Setiap produknya tadi. Kalau kur sendiri Gimana? sih Iya. persyaratannya gampang ya, Mbak. Ya, apa itu? Ya pasti usahanya punya usaha. Iya. Punya Dan usaha. pemilik usaha ini paling nggak sudah berumur 17 tahun sampai Oke. umur 65 tahun. 65 tahun. jadi Oke. ada. Berarti punya KTP minimal ya. Betul, ada surat izin usahanya juga. Nanti ketika disurvei usahanya beneran ada nih, Iya, nggak bodong. benar. Iya, iya, betul-betul. Betul. Dan yang pasti pemiliknya mohon maaf banget ini untuk yang ASN belum bisa Iya. mengajukan. Oh, begitu. Oke, oke. Jadi fokusnya memang untuk usaha mikro ya, Mbak. Oke. Karena kita di sini juga menyalurkan ada 2 versi ya, Mbak ya, Grace. Betul. Ada ultra mikro. Iya, sama kur untuk super mie. Iya, Super mie itu super mie lah. Oke, Sebutan. seperti apa itu? Saya malah Sebenarnya pinjamannya Oke. saja, Mbak. Pinjamannya yang berbeda. Pinjamannya Oke. berbeda tapi akadnya tetap sama. Mikro dan makronya bagaimana? Mikro dan Apakah super cuma mikro. Super mikro, Mbak. Super mikro, oke. Iya. Super mikro. Jangan sampai salah ini ya kan. Jadi Itu yang lapar ya, seperti Mbak, ya? apa? Yang seperti apa itu? Ya, sebenarnya kalau super mikro itu dari sampai pinjaman 10 juta, Mbak. 10 juta. 1 Oke, juta 1 juta sampai 10 juta Ya, begitu ya. Kalau mikronya sampai dengan 50 juta. juta. Oke, tapi Gitu. itu meminjam bukan menggadaikan sesuatu Iya, gitu ya. Betul. Diberi betul, Mbak. pembiayaan, kasih modal nih, Oke, Mbak. kasih Iya, modal kasih untuk modal. pergerakan UMKM-nya tadi. Betul. Terus berikutnya? Nah, nanti dari situ kan kita juga melakukan pendampingan kan, Mbak. Dari Oke. kita melakukan penyaluran, otomatis nggak semata-mata kita lepas. Betul. Nah, kita harus melakukan pendampingan di mana nanti kan ada scaling up di usaha. Nanti ketika usahanya sudah berkembang, ya nanti tetap loyal lah kalau bisa kan sama kita support terus sampai kalau bisa sih sukses ya, Mbak, gitu Iya, ya. harus Naik dong. kelas Iya, gitu, harus Mbak. naik. Kayak slogannya kan UMKM naik Naik kelas kelas, gitu. betul. Iya. Betul, Mbak. Oke, syaratnya sebetulnya nggak terlalu Rumit. ya. Ya, betul. Oke, dan memang ini satu hal yang bisa menjadi sarana barangkali kan sekarang mau UMKM tapi modalnya dari mana gitu kan. Terus sistemnya bagaimana? Apakah pembayaran tiap bulan atau boleh ditunda ketika sudah ada apa ya istilahnya balik modal gitu? Gimana? Nanti sistemnya tetap, Mbak, angsuran per bulan gitu ya. Fokusnya kalau untuk ada 2 versi, Mbak, kalau di Pegadaian. Bagaimana Nanti berjangka. Jadi fokus kita itu nanti untuk usaha kayak pertanian Oke. gitu ya, Mbak, yang memang
skalanya 3 bulan, pendapatannya 6 bulan kayak gitu tuh bisa. Terus ada yang angsuran per bulan. Angsuran Kayak per gitu. bulan, oke. Nah, untuk angsurannya juga murah karena kita kan per tahunnya 3%, Mbak. Untuk Per tahun sewa 3%, menetnya. begitu. Muknahnya 3%. Mm-mm. Gitu, Mbak. Ya berarti memang ada pilihan-pilihan tertentu Iya. begitu ya, baik yang tadi setelah 3% atau Iya. per bulan Iya. gitu kan. Nah ini kalau kita ingin menyampaikan kepada masyarakat umum terkait, oh ini loh ketika Anda bergabung di Pegadaian Syariah itu manfaatnya seperti ini, itu bagaimana Kak Grace? Oke, Ya yang dari pusat langsung. Oh iya, langsung aja nggak apa-apa. Langsung pusat, oke. Gimana untuk menanggapi manfaat terkait dengan penggunaan atau menjadi nasabah Pegadaian Syariah ini? Kalau manfaat, insya Allah sudah banyak ya Mbak ya yang Iya. merasakan. Karena kan kalau nggak ada yang merasakan manfaatnya, kami juga nggak akan Pasti nggak berkembang ya, sekarang. betul. Sekarang kan sangat berkembang ya. Iya. Oke. Kalau yang ditanya ini manfaat dalam segi apa dulu nih? Oh, Karena kan kalau mau soal UMKM, alhamdulillah ini ada banyak teman-teman di luar sana pelaku UMKM itu yang tadinya super mini usahanya kecil, sangat-sangat maksudnya yang baru awal merintis. Tapi mohon maaf ini, karena KUR ini program pemerintah dan dipastikan dulu nih yang usahanya sudah berjalan 6 bulan. 6 bulan. 6 oke. bulan. Nah, terus nanti itu kebanyakan tuh sudah bisa mengembangkan usahanya. Yang tadinya itu yang masih baru benar-benar gerobakan, dorongan itu sekarang sudah punya gerai tersendiri, Oke, resto gitu, ya. Mbak. Itu sudah ada beberapa kami temui ketika pendampingan dan juga survei ya di lapangan seperti apa, itu sudah banyak alhamdulillahnya. Oke. Tentunya manfaatnya langsung dirasakan gitu ya kalau bergabung tentunya. Dan nggak susah karena kami apa ya, tanpa perlu banyak proses ini ya Mas ya, jadi langsung chassis itu sat bisa gitu. cair. Oke, langsung cair. Pokoknya nggak usah terlalu banyak syarat gitu. Nah, kalau sekarang yang lagi zaman ini mungkin karena saya generasi yang mau nikah gitu ya. Tabungan emas gitu loh. Itu ada ndak kalau misal di Pegadaian secara syariah ini? Terus bagaimana sistemnya gitu? Jadi sebenarnya ada, Mbak. Heeh. Gitu. Kita mau baik yang konven syariah itu ada, kita support namanya tabungan emas. Terus Mbak kalau misalnya mau nabung gitu ya, mau menggunakan produk, kita nggak perlu harus datang gitu. Betul. Lewat HP itu dalam genggaman udah bisa, Mbak. Oke, Nah, namanya Pegadaian Syariah digital. Syariah digital. Bisa diakses di Bisa langsung Bisa. di-download di Download nggak apa, Mbak? Apple, Oke. Android, Bisa. terserah Oh, boleh gitu. ada Oke. semua. Siap. Betul. Nanti bisa jadiin tadi Mbak, kalau Mbak menikah jadi mahar. Oh gitu. Bahannya aplikasi ya. Tabungan emas rencana untuk bisa. nikah bisa. Oh bisa. Bisa, Tabungan banyak. emas rencana untuk nikah gitu. Betul, Oke oke. Bisa. Oke. Oke. Jadi nanti produknya bisa Mbak, sistemnya kalau dia nggak nabung, kita diinget itu sebulan harus sekian, itu kalau yang mas rencana. Atau bisa juga yang terserah Mbak mau berapapun bisa. Oke. Misalnya, karena memang dimulai dari 10.000 rupiah. Iya. Nah jadi sewaktu-waktu ada uang mau nabung dipersilahkan gitu. Misalnya besok ada 10.000 ditabung silahkan. Nah dan nanti konsepnya ketika kita nabung rupiah nanti terkonversi jadi gramasi emas. Oh gitu. begitu ya prosesnya ya. Betul. Cukup mudah sebetulnya ya. Dan untuk- biayanya biaya pemeliharaannya nggak banyak Mbak. Mau berapapun banyak emas Mbak di tabungan emas itu setahun hanya dipotong 30.000. 30.000 setahun ya. Iya, iya, Setahun. Oke. Nggak ada biaya lainnya nih Mbak. Nggak ada biaya lainnya. Oke. Ini kalau misalnya apa namanya tadi kan kita kembali lagi pada pegadaian gitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang digadaikan. Iya. Nah itu bagaimana untuk meyakinkan masyarakat bahwa barang yang digadaikan itu betul-betul terjaga dengan aman. Nah itu bagaimana? Jadi konsepnya Mbak kita memang ketika memang sudah nih menggunakan produk kita Iya. Pegadaian atau gadai gitu. Nah kalau Mbak pernah dengar nggak case sampai selama ini pernah nggak produk yang digadaikan tuh mengalami kehilangan atau Kerusakan rusak? gitu ya? Ada pernah nggak Mbak? Kayak belum sih. Belum pernah Iya. kan Mbak. Nah itu memang kita sendiri memang menjaga hal itu Mbak, karena kan salah satu fokus kita juga ketika nasabah sudah percaya sama kita harus menjaga kepercayaan itu Mbak. Nah makanya sampai sekarang hal-hal yang seperti barang hilang, barang yang rusak itu selalu kita jaga Mbak gitu. Biar Oke. nggak sampai kejadian ya Mas Betul, ya. betul. Oke. Kalau untuk sistemnya nanti sudah ada di perjanjian akadnya bahwasanya sistem simpannya seperti apa gitu Mbak. Oke. Dan kalau misalnya nih Mbak jelek-jeleknya nih, amit-amit jangan Oh, sampai jangan sampai ya. jelek ya. Jangan sampai ada jeleknya. Ada Oke. bencana alam Iya. atau apa itu Iya. kan kami di cover juga sama Iya. asuransi. Oke. Jadi untuk kalau yang benar-benar
force major kayak gitu nanti insya Allah ada gantinya dari Iya, asuransi. dan nanti kan udah ada di tertera yang Mbak Grace di Betul. akadnya. Jadi sudah tahu gitu Mbak di awal. Oke, mungkin ada beberapa yang berimage bahwa syariah itu lebih murah gitu. Apakah benar atau memang bagaimana itu? Bisa dijelaskan ya? Apakah memang lebih murah atau sistemnya aja yang merasa lebih murah, lebih mudah begitu? Sebenarnya kalau barang Iya, syariah ini kan ibaratnya kayak barang eksklusif gitu Oh, iya, ya. benar-benar. Biasanya barang eksklusif itu image-nya justru lebih mahal, Mbak, Oh, bukan iya. lebih Iya, murah. Iya, benar sih. Mbak, benar. Jadi Ya. lebih ke pelayanan kayaknya. Mungkin Mbak, pelayanan ya, sebenarnya, ada yang iya. punya pelayanannya Jadi lebih kalau ini. dibandingkan sama yang lain mungkin sama aja, tapi kita mensupport bahwasannya kita memberikan pelayanan yang terbaik, tercepat, dan dimana memang dirasakan oleh nasabah itu lebih banyak. Oke, Dan berarti satu lagi yang pasti lebih fair karena dua-dua pihak kan kedua belah Oh, pihak Pak. menyetujui Iya, menyetujui. Oke, berarti betul. lebih kepada pelayanan saja ya, dan begitu. juga fairness-nya tadi, Mbak. Fairness-nya, Oke, oke. Secara sistem bagaimana? Kalau tadi kan mungkin kalau misal konvensional nanti ada beberapa hal yang perlu dilalui, sedangkan kalau syariah enggak nih, cukup ini aja gitu. Ada nggak yang sangat menjadi ikonik membedakan gitu? Sangat membedakan justru di akadnya tadi Iya. sih, Mbak, Cuma kayak akad fairness saja ya. tadi ya kan. Mm. Jadi kalau yang misal nih Mbak sebagai nasabah nih mau Iya. pinjam butuh kur, Ya. mau pinjam misal 10 juta, itu ada persyaratan dan lain-lainnya. Iya. Nanti itu kalau ketika transaksi dibacakan tuh, Mbak, emang Oke. harus sama-sama tahu dan setuju. Kalau ada nggak setujunya mungkin nanti bisa entah dinego atau mungkin ya Kesepakatan bersama betul, nanti, Mbak. kesepakatan bersamanya seperti Gitu. apa baiknya gitu, Mbak. Oke, terus Kalau di konven kan nggak tuh, Mbak, Iya, biasanya benar. asal aja mau nggak mau terima. oke, terus apakah setiap karyawan itu betul-betul dipegangi pedoman untuk memahami tentang syariah itu? Oh pasti ya, Pasti Tante. harus ya, Mbak. Oke, bentuknya bagaimana? Apakah Biasa nanti ada Zoom kayak gitu-gitu Mbak. Terus nanti ada juga apa ya, pelatihan berkala gitu Oh, loh pelatihan Mbak. ya. Dalam Berarti- artian kita sharing sih Mbak, bukan yang Lebih ke sharing training. gitu ya. Jadi sharing itu kan juga sebagai ini ya Mbak, informasi baru kita kalau ada update baru gitu. Oke. Bahwasannya ini seperti apa? Karena memang semua akad itu memang sudah dicek benar-benar oleh Dewan Syariah, Dewan ya pengawas syariah. Oke, ada dewan syariahnya. DPS-nya ada. Nah, itu memang menjamin bahwasannya ini memang produk yang Tidak melanggar etika, betul. tidak haram juga, jauh Ya, dari halal kata lah. riba gitu, Mbak ya. halal Mbak. Jadi memang karena sudah dicek ya, atau memang sudah Dijamin oleh sama DPS DPS. bahwasannya, makanya kita berani untuk menyalurkan. Betul. Seperti itu. Oke, sejauh ini kembali ke UMKM lagi. Program yang sudah berjalan di UMKM untuk kerjasamanya apa saja? Jadi terutama Mbak penyaluran kita di KUR ya kan. betul. Nah, terus kemudian kita tadi udah ada yang namanya GADE sertifikat. GADE Nah, sertifikat. Jadi memang kalau memang KUR kan memang tidak ada barang jaminannya Mbak. Nah, sedangkan kalau GADE sertifikat ada Mbak, seperti Oke. tanah kayak gitu. Dimana nanti untuk ekspansi yang lebih besar lagi. Kemudian ada Arum Mikro, itu fokusnya nanti tetap di BPKB gitu ininya, barang jaminannya. Nah, kalau untuk produk kita semua memang merata Mbak untuk pemanfaatannya, tapi tergantung balik-balik ke nasabah ya Mbak. Kan Betul. sesuai nasabahnya nih, dia yang sukanya apa yang KUR, apa yang Arum Mikro, apa yang GADE GADE sertifikat. sertifikat. Nah, kita kan maka dari itu banyaknya produk ini untuk mengakomodir Mbak si nasabah. Oh, ternyata pilihan A nggak bisa, pilihan B bisa, nggak bisa B, bisa C kayak gitu. Oke, yang paling menjadi ikonik dalam masyarakat yang UMKM tadi ya. Ini ikutnya yang ini tuh yang apa Kak? Produk yang apa itu kalau boleh tahu? Pastinya kita support KUR ya. Kur betul. Kur ya Mbak? Kur Kur syariah. Oh, Kur syariah. Kur Kenapa syariah, itu? Mbak. Apakah apa yang membuat daya tarik apa yang membuat Biasa- kur syariah itu Yang menarik sudah gitu? pasti Mbak, yang itu adalah lebih murah Mbak. Oh gitu. Pasti Karena lebih kan murah. masih dapat subsidi nih Mbak Iya, dari pemerintah, pasti ah, lebih murah. Lebih Oke, murah gitu. menarik. Dan ini pasti terbantu untuk teman-teman kita yang di mikro, terutama mikro kecil kan Mbak, super mikro. Jadi sehingga bantuan-bantuan ini terasa manfaatnya gitu Mbak. Oke, sejauh ini berapa banyak untuk UMKM tadi yang mungkin ikut event ini yang sudah bergabung di Pegadaian Syariah ini? Nah itu. Kalau untuk area Jogja sendiri UMKM udah banyak ya Mas? Iya, jadi kalau untuk penyampaian, karena kan area Jogja itu nanti meliputi Magelang sama Purworejo. Tapi kalau Oke. untuk di eventnya ya mungkin nanti setelah acara baru mengetahui kan Mbak totalannya itu berapa gitu Mbak. Kalau memang kurang lebih sekarang kita ini udah menyalurkan itu sekitar
37 omsetnya ya Mbak, 37 miliar omset penyaluran 37 gitu. miliar. Nah, jadi ini memang berarti kan produk ini yang diminati Oh, iya, gitu loh betul sekali. Mbak, gitu. Jadi memang pertumbuhannya signifikan sih Mbak. Oke. Gitu. Untuk UMKM yang dominan menggunakan Pegadaian Syariah ini sejenis apa? Apakah dia di makanan atau bagaimana? Kebanyakan sih industrial ya Mbak, food and beverage kayak Oke. gitu-gitu. Nah kemudian juga rumahan kayak misalnya kos-kosan atau Oh, seperti apa itu kos-kosan juga. bisa Mbak. Atau memang dia kayak angkringan. Nah usaha-usaha kecil gitu loh Mbak. Seperti itu. Memang kisaran rata-rata pinjamannya itu sekitar 7 juta Mbak. 7 juta. Oke yang ya, super mikro. cukup ini Iya. ya. Terus teknisnya misalkan saya sebagai awam nih, UMKM awal. Terus saya yang harus saya lakukan pertama sampai menjadi nasabah tadi bagaimana dan apa pilihannya itu? Yang pasti Mbak datang dulu Mbak. Yang dulu ke outlet terdekat. Oke, oke. Atau nanti bisa cek di Instagram gitu ya Mbak. Apa nama Mbak guys? Syariah ya? Pegadaian Syariah. Oh, Pegadaian Syariah. Pegadaian gitu. Pegadaian Syariah. Syariah Pusat Instagram. Oke, bisa dong nanti disampaikan nanti apa yang harus dibawa untuk bergabung gitu. Ah, Ya, kalau tadi- Mbak mau ngecek nih Iya. di Instagram, Nah, benar. itu ada tuh Mbak. Semua itu Oke. postingnya tentang kurs sudah ada syarat dan lain-lainnya, termasuk produk-produk lainnya lengkap sekali. Oke, jadi bisa untuk yang ingin bergabung langsung di media Ya, sosialnya. media sosial betul. bisa Betul. atau memang langsung berkunjung ke outlet kami juga bisa. Memang di kita tuh ada 82 outlet, Mbak. 82 outlet. Di area oke. Jogja nanti bisa di kami support kalau memang ada mau datang gitu kita bisa jelasin gitu. Oke, barangkali nih Mbak Grace dari pusat langsung nih ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan di Pegadaian Syariah ini ataupun program yang menjadi unggulan dan bisa untuk bergabung gitu. Oke, terima kasih nih Mbak. Kalau untuk yang di Transbumi ini harapannya sih bisa dimeriahkan ya. Yang lainnya UMKM lainnya bisa mengunjungi booth kami Oke. di Monjali. Ini booth Pegadaian ada di situ. Bisa nanti kalau bagi yang UMKM membutuhkan apa ya? Bantuan begitu ya atau ini Konsultasi dulu boleh, gitu, konsultasi dulu konsultasi. boleh, silakan. Penasaran tentunya ya. Iya betul. Yang Karena kan penasaran. produk kami banyak nih. Itu silahkan untuk langsung aja tanya-tanya dan konsultasi ke tim kami di area Jogja. Kemudian untuk yang barangkali teman-teman di sana yang mau ragu nih untuk datang, lihat dulu boleh di Instagram Pegadaian Syariah Pusat. Banyak banget di situ produk-produknya, semuanya lengkap di situ di info-infonya. Terus kemudian untuk promo ini karena tiap daerah agak ada sedikit perbedaan ya Mbak ya. Oke. Jadi kalau promo nanti silakan dengan Mas Andre. Mungkin menyambung aja Mbak, menyambung gimana aja itu? bahwasannya nanti di event nanti terkait event ya Mbak, kita juga bukan hanya konsultasi ya, kita juga ada jualan barang lelangan Oke. gitu, nanti bisa dilihat gitu kalau memang berkenan, mana tahu nanti itu merupakan ini ya Mbak, apa namanya, untuk menjadi modal gitu ya Mbak, ketika nanti membuka usaha itu bisa. Oke. Terus nanti ini juga saya terakhir mungkin mau lanjutan lagi untuk promo. Memang di kita itu lagi ada program cicil emas Mbak. Cicil emas. Nah, cicil emas itu 50.000 per gram. Oh, Potongannya ya? Gitu, potongannya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan kayak gitu. Kalau kurang paham bisa datangi kunjungan ke booth atau ke outlet terdekat. Oke, Gitu, Mbak. kalau tadi disampaikan oleh Mas Andre promo, nah ini barangkali bisa satu hal yang membuat masyarakat tertarik gitu. Apa sih promonya yang disediakan yang untuk Ya. khususnya Jogja ini? Nah, itu tadi Mbak. Jadi kami memberikan yang namanya cashback Oke. hingga 50.000 per gram. 50.000 per gram. 50.000 per gram. Nah, nanti itu bisa datang gitu ya. Bisa mengunjungi booth kami, bisa tanya-nanya gitu, Oke, Mbak. bisa Nah. saring Nah, kalau ingin tanya, betul. jika ingin bergabung Betul. langsung begitu ya. Oke. Bisa, Mbak. Atau kalau mau bergabung, ini ngomong soal bergabung karena Iya, disebut gimana? boleh Gimana, nih Grace? bergabung untuk jadi agen Pegadaian Syariah. Oh gitu Mbak Grace ya. Oke. Ini keuntungannya lumayan banyak karena kan akan ada fee ya Mas ya. Oh, Jadi gitu. kalau mau cerita sedikit nih Mbak, di daerah Jawa Timur sana itu ada yang masih mahasiswa. Oh, gitu. Karena agen kami boleh dari umur 17 tahun, yang penting sudah punya identitas itu ya, KTP. 17 tahun dia masih kuliah Mbak, mau semester berapa ya? Semester tengah-tengah kayaknya, saya lupa waktu itu.
dia sebulannya itu bisa dapat 30 juta dari Sebulan 30 juta. seorang jadi menjadi seorang agen Oke, pegadaian syariah. langsung daftar nih saya. Saya langsung daftar pokoknya. Habis ini ditulis gitu. Oke, begitu. gitu. Jadi selain untuk yang kur tadi, Oke. itu juga dengan membantu saudara-saudaranya saja ataupun tetangganya dia menyalurkan produk pegadaian syariah dapatnya 30 juta sebulan. 30 juta sebulan, nggak usah kerja tuh. Langsung jadi ini aja ya agen gitu Sweet ya. saja, Mbak. Oke, sweet ya. Sweet aja. Boleh. Atau kalau mungkin yang mau datang lihat-lihat barang lelang yang di Oke. sini dipastikan bukan tipu-tipu Bukan tipu-tipu, karena ya. pegadaian nggak pernah ada lelang online ya Mbak ya. Jadi kalau mau lihat langsung di event seperti ini atau datang ke outlet kami. Malah justru ketika event seperti ini langsung ada barangnya bisa betul. ditonton langsung Ya, dan betul. dibeli. Betul. Itu kan? boleh Betul. silakan. Oke, terima kasih Mbak Grace dan juga Mas Andre Iya, atas kehadirannya. Tentu ini menjadi informasi yang sangat luar biasa karena ini tadi kayak misalnya bisa menjadikan kita untuk apa ya, sarana kegiatan. Misalnya kayak tadi bisa jadi agen gitu ya, anak-anak muda gitu. Saatnya kan yang anak muda yang bergerak gitu. Betul. Betul. Oke, terima kasih Mbak Grace dan juga Mas Andre Iya, sekali lagi gitu kan. Selamat hati-hati nanti sampai Jakarta lagi Terima pusat kasih, Mbak kan. Ajeng. Dan tentunya pemirsa RRI Jogja Official dimanapun Anda berada, nantikan topik-topik yang menarik lainnya di RRI Jogja Official. Sampai jumpa.